integritas. Integritas itu adalah apa yang kita ucapkan itu sama dengan apa yang kita perbuat. Jadi tidak bertolak belakang. Lain yang kita kerjakan, lain juga apa yang kita katakan. Enggak seperti itu. Jadi integritas itu apa yang kita katakan, itu juga yang kita kerjakan. Atau secara gamblangnya bisa kita artikan orang yang jujur. Ya. Jadi kalau untuk nomor 20 ini masuk ke indikator yang itu. Oke, jadi adik-adik juga harus paham ya 15 indikator-indikator yang lain. Guru kan sering bilang, oh ini masuk ke indikator semangat berprestasi. Itu juga salah satu detailnya dari indikator profesionalisme seperti apa. Mungkin nanti kalau ada yang bingung indikator itu nanti bisa diminta ke Kak Wardahnya ya. Nanti ke Mbak Kak Wardah nanti kita kolaborasi, nanti akan saya kirimkan 15 indikator yang sebelumnya. Biar adik-adik juga paham indikator-indikator yang lain yang dulunya pernah dipakai. Oke. Nomor 26 yang jawab A 1, B 2, C 4, E 5, D 3. Lanjut soal nomor 27. Saya baru saja menerima penghargaan dari kantor atas kinerja saya selama ini. Saya akan A bekerja lebih giat untuk memotivasi teman-teman kantor yang lain. B. Tetap bekerja seperti biasa. C. Bekerja lebih giat agar mendapatkan penghargaan lagi. D. Bersyukur dan berusaha mempertahankannya. E. Menunjukkan penghargaan tersebut kepada teman-teman kantor. Oke, di sini kita baru saja terima penghargaan. Apa yang harus kita lakukan di sini? Mendapatkan sesuatu yang ya wow lah, seperti tip dari kantor. Oke, Bu Guru baca. Menjawab A, nomor 27. 4, B, 2, C, 3, D, 5, E, 1. Oke, nomor 28. Ulangi, Kak. Gimana? Bu Guru ulang lagi ya, soal nomor 27. Yang jawab A, 4, B, 2, C, 3, D, 5, E, 1. Oke, kita lanjut soal nomor 28. Jika harus menilai diri sendiri, saya merupakan tipe orang yang A, senang bekerja keras, B, santun dan taat peraturan, C, penuh tanggung jawab, D, senang menerima tanggapan baru, E, memiliki ambisi yang tinggi. Oke, nomor 28 ini masuk ke salah satu indikator indikator profesionalisme yang sudah dipecah itu ada namanya indikator kreativitas dan inovasi. Ya, kalau untuk soal nomor 28 ini masuk ke indikator tersebut, inovasi. Maka kalau yang inovasi adalah yang D, delta, senang menerima tantangan baru. Oke. Nomor 28 yang jawab A, 4, D, 5, C3, B1, E. Oke, Bu ulangi lagi sekali. Yang jawab A, 4, B1, C3, D5, E2. Soal nomor 29. Hasil survei menunjukkan bahwa saat ini perusahaan kami berada di urutan ketiga perusahaan terbaik di kota kami. Untuk menjadi yang terbaik, cara yang harus dilakukan menurut saya adalah A, meningkatkan kinerja perusahaan, B, membentuk opini publik yang akan dapat mempengaruhi hasil survei, C, mendekati lembaga survei untuk memenangkan perusahaan kami, D, berusaha mencari kelemahan perusahaan lawan dan mengeksplornya ke masyarakat, E, tetap seperti biasa, karena hasil survei itu tidak begitu signifikan terhadap perkembangan perusahaan. Oke,
Yang ini jawabannya adalah yang A. Meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi harus lebih semangat lagi untuk menjadi yang terbaik. Oke. Yang A 5, B 4, C 2, D 3, E 1. Lanjut soal nomor 30. Atasan meminta saya untuk melakukan sebuah pekerjaan di luar kemampuan saya. Saya akan titik. A. Mempertimbangkan sebelum memutuskan untuk menerima. B. Mencoba setelah sebelumnya menjelaskan kondisi kemampuan saya. C. Menerimanya dengan setengah hati. D. Menolak pekerjaan tersebut. E. Menerimanya dan kemudian meminta bantuan teman untuk menyelesaikannya. Oke. Untuk soal nomor 30, jawabannya adalah beta. Jadi kalau untuk soal TKP, Bu Guru ingatkan lagi sekali, jangan pilih jawaban yang melemparkan tugas kepada teman, sekalipun di depannya itu ada kata misalnya seperti jawaban yang C sama yang E. Memang kita harus menerima. Dari kata mencoba artinya kan sudah merangkum kata menerima, mau menerima pekerjaan tersebut. Tapi kalau yang ada makna yang minta bantuan ke orang lain, apalagi melemparkan pekerjaan tersebut untuk teman kita, atau membiarkan teman kita sajalah yang mengerjakannya, kita nggak usah. Jangan pilih jawaban yang seperti itu. Kemudian jangan pilih jawaban yang ada menempel diiringi dengan konotasi negatif. Nih kayak yang C nih, menerimanya dengan setengah hati, itu jangan. Menerimanya dengan rasa kecewa, jangan. Itu skornya biasanya tuh kurang bagus. Oke, Bu Guru baca untuk soal 30 jawabannya A 4, B 5, C 2, D 1, E 3. Oke, kita lanjut soal nomor 31. Dalam perjalanan karir saya mengalami banyak keberhasilan. Karena saya A memiliki nasib yang sangat baik, B berani mengambil risiko, C saya memiliki sikap yang layak untuk meraih keberhasilan, D ulet dan tidak pernah menyerah, E banyak orang-orang yang membantu. Oke. Soal nomor 31, Bu Guru baca skornya, yang jawab A. Ini jawaban A ini agak sedikit ini pasrah. Yang A1, B 3, C 5, D 4, E 2. Jawabannya nomor 31 adalah yang C. Saya memiliki sikap yang layak untuk meraih keberhasilan. Nomor 32. Saat sedang menghadapi suatu masalah, saya adalah tipikal orang yang A. Mudah tersinggung. B. Tetap seperti saya yang biasanya. C. Pemurung. D. Bingung dan suka cemas. E. Tidak mau bertemu orang. Oke. Kalau kita lihat dari option jawaban nomor 32 ini, hampir semuanya maknanya negatif ya. Tidak mau bertemu orang, bingung, cemas, murung, segala macam. Maka pilih yang sekiranya paling lumayan bagus lah. Yang B. Jadi jawabannya adalah yang B. Tetap seperti saya yang biasanya. Oke. Menjawab A 2, B 5, C 4, D 3, E 1. Nomor 33. Anak buah saya menolak dan tidak mau melaksanakan tugas yang saya berikan kepadanya. Sikap saya terhadapnya adalah . Di sini posisinya kita adalah sebagai atasan. Kemudian ada anak buah yang menolak kita berikan pekerjaan.
Biasanya kalau sebagai atasan sih kita harus sudah tahu kompetensi dari anak buah kita seperti apa. Kenapa kita harus berikan tugas itu kepada dia. Oke? Yang A, berlapang dada dan membiarkannya. B, langsung memberikan hukuman kepadanya. C, menanyakan alasan keberatannya dan membuat keputusan dari sudut itu. D, memindahkannya ke bagian yang lebih rendah kedudukannya. E, memberinya peringatan untuk tidak menolak tugas lagi. Oke, jawaban nomor 33 sebagai pimpinan yang bijak itu tercermin dari option C. Menanyakan alasan keberatannya dan membuat keputusan dari sudut pandang itu. Ya. Yang jawab A, 3, B, 2, C, 5, D, 1, E, 4. Nomor 34. Pada saat saya membutuhkan bantuan, teman dekat saya menolak untuk memberikan bantuan. Saya akan titik. A, sakit hati dan tidak mau membantunya jika ia memerlukan bantuan. B, menerima keputusannya. C, tidak mau berteman lagi dengannya. D, merasa kecewa dengannya. E, memohon dan memaksa ia membantu saya. Memang kalau di lingkungan pekerjaan kadang ada 1, 2, 3 pekerjaan yang mungkin harus memerlukan bantuan orang lain. Tapi walaupun kita di sini perlu bantuan, sebisa mungkin kerjakan sendiri saja dan jangan memaksa orang lain. Kalaupun dia adalah teman dekat kita, mungkin ada alasan lain, mungkin karena dia juga banyak pekerjaan atau segala macam. Jadi kalau sebagai seorang ASN yang profesional itu seharusnya bisa menyelesaikan pekerjaannya sendiri, walaupun tanpa bantuan orang lain. Ya. Yang jawab A nomor 34, 2, B 5, C 1, D 4, E 3. Guru ulang yang A 2, B 5, C 1, D 4, E 3. Last number nomor 35. Perusahaan membuat kebijakan untuk memotong uang lembur karyawan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Saya akan titik. Jadi di sini perusahaan memotong uang lembur ya, uang lembur karyawan. Jadi itu adalah kita sudah melaksanakan kewajiban, kemudian hak kita ternyata dipotong. Maka A, tetap bekerja seperti biasa. B, bekerja dengan malas-malasan. C, mengajak teman sekantor untuk mengadakan demo. D, mengundurkan diri dari perusahaan. E, meminta penjelasan dari atasan terkait kebijakan tersebut. Oke, kalau nomor 35 jawabannya jelas yang E. Karena kita sudah melaksanakan kewajiban, maka hak pun harus kita dapatkan. Kalau terjadi penyelewengan seperti ini harus kita tanya supaya tahu nanti itu ada indikasi adalah korupsi segala macam. Oke. Yang jawab A 4, B 3, C 2, D 1, E 5. Itu meminta penjelasan dari atasan terkait kebijakan tersebut. Oke. Bagaimana adik-adik semua? Masih tinggalkah? Masih di grup kah? Masih mendengar penjelasan Bu Guru kah? Kak, mau minta penjelasan yang nomor 7. Iya, Kak, nomor 7. Saya juga. Oke, Bu Guru cek dulu soal nomor 7. Guru baca ulang soal nomor 7. Saat sedang mengerjakan pekerjaan yang harus segera selesai, teman saya datang dengan wajah sedih dan tampaknya ingin berbicara dengan saya. Saya akan titik. Ini tadi jawabannya adalah yang B. Berbicara kepadanya dengan penuh perhatian. Oke. Ada jawaban yang lain kah di sini? Pak, itu kan kenapa yang ia malah berbicara padahal kan itu masih jam kerja gitu loh. Oke. Terima kasih atas masukannya. Jadi begini. Ya. Jadi begini untuk soal nomor 7, di sini memang ada 2 perkara. Perkara yang pertama adalah perkara pekerjaan.
pekerjaan di sini ada keywordnya juga memang di situ. Keywordnya segera selesai, tapi tidak dijelaskan secara detail apakah pagi ini, sore ini, saat ini, ataupun hari besoknya atau lusanya kita akan mengumpulkan tugas tersebut. Perkara yang kedua, itu ada teman kita datang dengan wajah yang menunjukkan sedih. Orang yang dengan wajah sedih itu biasanya dia membawa masalah, ada masalahnya, dan dia datang kepada kita. Nah, dihadapkan dengan dua hal tersebut, di dalam memang benar kalau ini kan masih jam kerja, bukan jam istirahat. Kecuali kalau jam istirahat, oke, tidak ada masalah, langsung saja kita ajak dia berbicara, kemudian kita mendengarkan apa yang menjadi masalahnya dia. Tapi di sini dijelaskan dalam keywordnya dengan wajah yang sedih. Teman kita tuh datang dengan wajah yang sedih. Ada soal, pernah Bu Guru temui soal di TKP yang hampir menyerupai soal ini. Jadi diharapkan dengan dua perkara, kemudian teman kita datang curhat gitu. Tapi di sana tidak dijelaskan dengan ekspresi wajah teman kita yang sedang sedih. Ya, kalau disebut tidak ada dijelaskan bahwa teman kita datang dengan ekspresi dengan wajah yang bisa jadi di sini kata wajah yang sedih di sini adalah menggambarkan mungkin dari fisiknya. Pertama, biasanya kalau orang yang sedih ada masalah, matanya pertama bengkak atau enggak, matanya masih basah. Ada baru selesai nangis atau segala macam. Itu bisa menunjukkan ekspresi dari wajah yang sedih. Seandainya coba kalian selami, kalian bayangkan ada teman kita wajahnya sedih dan tiba-tiba datang ke kita. Apakah kita tega bilang sama dia, oh nanti dulu, saya datang dulu. Pasti di sini ada sisi kemanusiaannya yang oke lah, silakan curhat. Tapi sebisa mungkin di situ jangan sampai curhatnya dia sampai berjam-jam. Enggak. Yang penting biasanya kalau orang satu ya dengarkan saja dulu. Dengarkan saja paling enggak ya 5 menit lah, atau enggak paling lama 15 saja. Itu tidak mengurangi yang namanya waktu kita untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang kita tadi. Memang ada ya, sekali lagi Bu Guru katakan, memang ada hampir menyerupai, hampir sama dengan soal nomor 7 ini, tapi di dalam soal itu tidak menerangkan bagaimana ekspresi ataupun wajah sedihnya itu tidak ditampakkan. Keywordnya itu di situ, dengan wajah sedihnya. Ada memang. Kalau tidak ada keyword itu, pilih yang A, yaitu meminta untuk waktu menyelesaikannya dulu, pekerjaan kita baru ngobrol, seperti itu. Oke, bisa diterima? Iya Kak, makasih. Oke, ada lagi? Soal Yang Kak, yang nomor 7 itu bisa bacain skornya, Kak? Oke, nomor 7. Yang A 4, B 5, C 1, D 3, E 2. Oke, ada lagi Kak. dari soal-soal ini? Kak mau tanya nomor 7 itu, Kak. Kan skor yang 5 itu berbicara kepadanya dengan penuh perhatian. Sedangkan di soal itu kan kita tuh sedang mengerjakan soal yang harus segera selesai. Gimana bisa berbicara kepada penuh perhatian? Jadi pekerjaan kita tuh disampingkan terlebih dahulu ya. Jadi harus patok ke orang yang tersebut ya. Ya, jadi maksud kalimat yang B yang ini, kalau seandainya ada orang yang datang kepada kita dengan wajah yang sedih, tentu dia ingin didengarkan. Maksud dari kata dengan penuh perhatian ini adalah pekerjaan yang ini kan apa yang dia bicarakan, karena kita tidak pernah tahu ya yang dia bicarakan berhubungan dengan atasan. Di sini yang kerjaan ya paling tidak 5 sampai 15 menit lah baru kita berbicara dengan teman kita itu, seperti itu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ada lagi kah? Bisa diterima? Bisa.
Nanti Bu Guru akan coba cari ya untuk soal nomor 7 ini. Ada pernah Bu Guru baca soal yang hampir sama seperti ini. Itu lebih kepada tidak ada kata kuncinya dengan apa dia datang dengan wajah yang sedih apa segala macam. Itu kata kuncinya hanya sekedar datang saja ingin curhat kayak gitu. Maka bisa memilih kita jawaban yang A. Bahkan lebih kepada sikap yang sangat profesionalisme, yaitu menolak untuk mendengarkan ceritanya dan fokus kepada pekerjaan. Ada jawabannya seperti itu juga. Tergantung dari keyword dalam soal. Makanya kalau di dalam soal TKP satu saja kata yang berbeda itu akan beda lagi ininya solusinya, bagaimana cara kita bersikap. Oke, ada lagi kah? Bagaimana? Untuk kali ini kita cukupkan? Kak, Ya. bisa ulangi option yang nomor 29 sama 35. 29. A 5, B 4, C 2, D 3, E 1. Sama nomor 35 tadi ya. Yang A 4, B 3, C 2, D 1, E 5. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Bagaimana yang lainnya, masih adakah? Untuk skornya, adik-adik semua, berarti skor tertinggi di sini adalah, kalau yang benar semua ya, berarti 35 kali 5. 175 skor. Nanti skornya bisa di WA ke Mbak Wardah, biar nanti direkapkan oleh Mbak Wardah di absensinya, skor setiap pertemuan itu berapa saja. Oke? Iya, Bu Guru rasa untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Untuk masih ada yang kurang jelas soal 1 sampai nomor 35 ini bisa WA ke Bu Guru nanti tanya lebih lanjut lagi, oke? Kak, mau tanya Kak. Oke, silakan. Untuk beri nilai TKP ini di grup atau chat pribadi? Langsung ke chat pribadi Kak Wardah saja. Kalau mau di grup juga boleh, kalau di WA-nya. Biasanya kan ada yang tipikal yang malu-malu, kayak gitu boleh. Boleh langsung ke Kak Wardahnya, biar direkapkan nanti. Oke Kak, makasih. Oke. Ya. Oke, Bu Guru akhiri untuk pertemuan kita kali ini penjelasan di paket tryout kedua TKP. Ya, semoga apa yang kita bahas pada sore hari ini bisa bermanfaat dan semoga berkah sehingga nanti adik-adik semua bisa menjawab soal TKP dengan lancar di hari kalian tes ya. Jadi Bu Guru